أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أحدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. صدق الله العظيم. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberikan bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Tagut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa yang dilaknat Allah niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolongan baginya. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebijakan kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mendengar yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan tentang sedikit makna yang tersirat dalam Quran Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 51 hingga 53. Dalam surat ini Allah mengecam orang ahli kitab yang beriman kepada Allah dan kitabnya, malah dia berbalik beriman kepada Jib dan Togut. Jib itu adalah zihir, orang ahli zihir, dan Togut adalah orang yang menyembah berhala. Dan bahkan ironisnya lagi dia mengatakan bahwa orang-orang kaum musyrikin Mekah itu lebih beriman daripada orang-orang yang mengimani pada Allah SWT. Oleh karena itu pesan ini sangat tersentuh bagi kita bahwa sebuah perkataan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu memang benar apa adanya, dan itu benar-benar mengesahkan pada Allah bahwa tidak ada perbuatan sedikit pun yang kita lakukan itu yang menduakan Allah SWT. Oleh karena itu pesan ini juga karena adanya kebencian dari sifat mereka itu, sehingga mereka menjual keimanannya, beriman kepada selain Allah, sehingga Allah mengecam hal itu. Oleh karena itu tidak boleh menanamkan kebencian itu. Oleh karena itu dalam Al-Quran ini juga mengisyaratkan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran beserta maknanya, agar kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Sehingga dalam hidup kita ini, pedoman hidup kita ini hanya ada dua, kalau tidak Al-Quran maupun Al-Hadis. Kedua, pedoman ini menuntun kita untuk senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Banyak manusia sekarang, insan manusia, perbuatannya mendoakan Allah, namun perkataannya mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah, tapi perbuatannya itu malah melenceng pada selain Allah. Contohnya misalnya mendatangi dukun, orang-orang pintar dan sebagainya. Dan seperti hal inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sedapat mungkin hidup kita ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan manusia, tidaklah kuciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah. Artinya adalah segala perbuatan yang kita lakukan itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam hal apapun, baik itu ketika berjalan, makan, belajar dan sebagainya, harus beribadah pada Allah. Karena suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, ada orang yang sedang duduk di masjid, kemudian Allah panggil dia. Ada orang yang sedang mengajarkan ilmu, tapi Allah panggil dia secepatnya. Ada orang yang sedang berkhutbah,
orang duduk, musik, joget, tapi Allah panggil dia. Oleh karena itu dalam hal apapun, kegiatan apapun itu harus kita beriman pada Allah. Minimal kita meniatkan untuk kegiatan yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam hal ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ayo, mari kita sama-sama untuk mengesahkan Allah SWT agar Allah SWT nanti senang, bahagia menerima kita di akhirat. Sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كنا نعرفها وعاد بنا الزمان إلى وجوه كنا نعرفها لفصل أو لمدرسة بها الأشواق تسكنها مددنا بيض أيدينا غرسنا بسمة فيها فأثمر غرسنا ثمرا وبارك